wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati. Saya adalah guru agama Islam di SD Negeri 1 Pasawahan, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 PAI 1 2024 di UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktek peer teaching bersama teman mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 kelas K2 PAI 1 2024. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Yes. Ya, terima kasih. Sudah sarapan belum anak-anak ibu semuanya? Belum, Bu. Belum, Bu. Tiap hari itu harus sarapan ya, nanti biar belajarnya bisa konsentrasi. Oke. Kelas 4 semua. Apa kabar? Baik. Ke doa, tangannya tadahkan, kepalanya tundukkan. Basmalah, Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih Kakak Danar yang sudah memimpin doa. Semoga kita semuanya mendapatkan pahala. Semoga hari ini pembelajarannya lancar dan ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum pembelajaran, Ibu akan absen dulu nih. Coba Ibu absen pada tanggal 17 Desember 2024 ya. Kak Alifa, ada enggak nih Kak Alifa? Hadir, Bu. Iya. Kak Cindy, di antara kalian yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Ada, Bu. Kak Jihad nggak masuk, Bu. Kemarin habis sunat. Bu. Iya. Ya, kita doakan semuanya ya buat Kak Jihad. Semoga Kak Jihad setelah disunat menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang coba perhatikan gambar di bawah ini merupakan gambar apa anak-anak? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Iya, silakan Neng Rizky jawab. Gambar apa? Gambar padi dan kapas bukan ya, Bu? Untuk Oh iya, pinter ya, Neng Rizky pinter sekali. Gambar padi dan kapas itu merupakan sila keberapa? kelima, Bu. Iya, betul, hebat ya anak ibu, pinter sekali. Sebelum masuk ke materi kita hari ini, Ibu akan mengingatkan materi sebelumnya kita belajar tentang apa ya? Siapa yang mau menjawab nih? Saya, Bu. Iya, silakan yang Fajar. Pembelajaran yang sebelumnya itu kalau nggak salah tentang Nabi Muhammad Rasulku ya, Bu ya? Oh iya, betul. Iya, dan Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, betul. Ih, pintar sekali Neng Fajar. Hari ini kita akan belajar mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 kelas 4 pada fase B. Pembelajaran Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yaitu yang pertama, melalui model PBL, peserta didik dapat membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Dan yang kedua, melalui model PBL, peserta didik dapat memahami pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar di sini. Ini gambar sedang apa? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Itu Iya, gambar silakan. anak-anak yang sedang mengaji, Bu. Oh iya, betul sekali. Dan ngaji tidak di rumahnya? Ngaji, Bu, alhamdulillah. Apakah semua anak-anak kelas 4 mengaji semuanya?
Mengaji, Ngaji, Bu. Bu. Mengaji, Bu. Al-Quran, Bu. Iya, jadi membaca Al-Quran itu wajib hukumnya ya. Karena apa? Karena Allah memerintahkan kepada kita sebagai umatnya wajib membaca Al-Quran. Seperti wahyu Al-Quran yang pertama turun kepada siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu surat Allahumma sholli wa ayat sallim. 1 sampai 5, yaitu bunyinya Iqra. Artinya bacalah. Maka dari itu kita harus semangat belajar mengaji. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, sebaik-baiknya manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Untuk itu, coba kalian perhatikan. Di sini ada surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, ini ada keterangan warna ya. Warna pada huruf Al-Quran untuk warna biru yaitu menunjukkan bacaan mad. Dibacanya itu panjang, memantul ya. Untuk berwarna merah itu menunjukkan bacaan guna. Ditekan, ditahan, masuk ke hidung 2 harokat. Dan yang coba kalian perhatikan, berwarna hijau itu menunjukkan bacaan qalqalah, memantul, di mana huruf qalqalah itu ada 5. Ba, ja, dal, po, po. Nah, di sini kita akan membaca bersama-sama. Nanti Ibu dulu baca, kemudian kalian mengikutinya ya. Paham? Paham, Bu. Bu. Siap ya? Ya, Bu. Siap, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ya, Ayyuhan Nasu inna khalaqnakum min dzakarin dzakarin wa wa unsa. Min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila. min من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا waja'alnakum Ja'alnakum وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم inna akramakum إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إن Inna الله Allah alimun khabir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, ternyata kelas 4 semuanya sudah lancar ya membaca Al-Qur'annya. Alhamdulillah, Bu. Ya, nah coba kalian perhatikan di sini. Ibu akan mencontohkan ya. Nanti kalian simak dengan sungguh-sungguh supaya kalian dapat menirunya dengan benar ya. Di sini ada potongan ayat dari Quran surat Al-Hujurat. Ya ayyuhan nasu. Nun bertasjid itu contoh bacaan gunnah. Cara membacanya adalah ditekan, ditahan 2 harokat, masuk ke hidung dengan deng. Ya. Nah, di yang pertama itu juga contoh bacaan gunnah nun bertasjid
Khalaqnakum. Qafnya itu merupakan qalqalah ya. Qalqalah itu terbagi menjadi dua, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro itu cirinya adalah di tengah ayat. Nah, ini khalaqnakum itu contoh bacaan qalqalah sugro. Sedangkan qalqalah kubro itu ciri-cirinya adalah di akhir ayat. Min dzakarin wa unsa. Nah, ini huruf sa-nya itu termasuk contoh bacaan mad ya. Wa ja'alnakum. Nah, nun juga sama termasuk contoh bacaan mad, cara bacanya panjang. Tu'uba. Nah, ini juga sama contoh bacaan mad. Wa qabaila. Nah, ini juga contoh bacaan mad. Lita'arufu. Ain panjang bacaan mad, fu-nya juga sama bacaan mad. Inna akramakum. Nun bertasydid contoh bacaan gunnah, cara bacanya ditekan dan ditahan 2 harokat masuk ke hidung. Indallahi ataqakum. Qafnya itu bacaan mad. Innallah. Nun bertasydid bacaan gunnah dan alimun khabir. Lamnya itu mad dan ba-nya itu bacaan. Kelas kita. Ada terjemah Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Siapa yang mau membantu Ibu membacakan? Bu, saya Ya, Bu. silakan Kakak Danar. Terjemah Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Iya, Sudah, terima Bu. kasih Kakak Danar. Ya, Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan menjadi suku-suku, bangsa-bangsa agar lita'arufu, saling apa? Saling mengenal ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi Allah itu tidak memandang manusia itu dari kaya, miskin, ataupun orang yang punya jabatan, cantik, ganteng, atau suku-suku lainnya. Tapi Allah itu melihat kita dari tingkat ketakwaannya. Sampai di sini paham anak-anak Ibu? Paham, Bu. Bu. Selanjutnya kita akan membahas tentang pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Apa sih pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13? Di sini Allah menciptakan manusia itu dari seorang laki-laki dan perempuan. Hal ini mengajarkan kepada kita semua apa? Bahwa manusia adalah bersaudara ya. Yang kedua, Allah menciptakan manusia menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kita saling mengenal dan menghormati, bukan untuk saling merendahkan. Yang ketiga, dalam pandangan Allah yang paling mulia bukanlah mereka yang kaya, pintar, atau berasal dari bangsa tertentu, tetapi mereka yang paling bertakwa. Yang keempat, Islam mengajarkan pentingnya hidup rukun dan damai dalam keberagaman serta menghindari sikap sombong atau merasa lebih baik dari orang lain. Oke. Nah, setelah ini Ibu akan membagi kelompok ya. Ibu akan membagi kelompok menjadi 3. Nah, di sini silakan kalian bentuk kelompok masing-masing untuk menemukan contoh bacaan tajwid pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Silakan kalian bentuk kelompok masing-masing ya. Ya, Bu. Untuk kelompok ke-1, siapa yang akan mempresentasikan hasilnya? Saya, Bu. Ya, silakan Kak Dana. Adalah ya ayyuhan nasu. Nasu itu benar, Bu. Ya, betul. Betul enggak, teman-teman? Betul, Bu. Yang kedua, inna. Guna lagi, Bu. Cara membacanya ditahan dan dengung 2 harokat, Bu.
Iya, betul. Kedua, silahkan Kakak Rizky. Ya Bu, bacaan kol-kolah itu ada di kalimat kolakonakum. Itu Iya, bacaan kol-kolah betul. harus memantul. Iya, betul sekali. Ada yang kelompok 3, silahkan. Ya Bu, saya Bu. Ya, mangga Neng Alifa. Ya Bu, di situ ada bacaan mat Bu. Iya, Ya yang mana? ayuhan nasu itu panjang Bu, ianya panjang banget Bu. Iya, betul sekali Neng Alifa. Terus ada bacaan mat lagi Bu, khalaqnakum itu panjang juga Bu nanya Bu. Iya, betul. Kelompok 3, silahkan. Siapa yang akan menanggapi dari presentasi teman-temannya? Tuh. Bu, Iya, silakan Kak Haikal. saya mau bertanya, Bu, huruf kol-kolah itu ada berapa sih? Ya, mangga siapa yang mau menjawab? Boleh Bu, saya Ya, mau dari kelompok berapa? huruf kol-kolah itu ada 5 Bu hurufnya, Iya. yaitu kof, to, ba, jim, dal. Iya, betul sekali. Pintar ya. Tepuk ngerti ya. Mana bacaan guna, mana bacaan kol-kolah, dan mana bacaan mat. Nah, setelah itu kalian akan melakukan refleksi yang akan Ibu bagikan kepada masing-masing siswa. Nanti kalian kerjakan ya. Ini boleh dikerjakan di rumah ya. Nanti di Ya, sini Bu. tugasnya itu memasangkan potongan ayat Quran Surat Al-Hujurat dengan terjemahnya. Silakan nanti kalian boleh mengerjakannya di rumah. Iya, Bu. Bu. Iya. Ya Bu. Nah, sampailah pada kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang akan membacakan kesimpulan pelajaran hari ini? Silahkan. Saya, Bu. Iya, oke, Neng Nadira, mangga. Kesimpulannya adalah yang pertama, membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan tajwid yang benar, makhorijul huruf yang tepat, fasih yang tepat, dan membacanya harus pelan, tidak tergesa-gesa. Semua manusia berasal dari asal-usul yang sama, yaitu dari Nabi Adam dan Hawa. Ini mengajarkan bahwa kita semua adalah bersaudara, tidak peduli perbedaan suku, bangsa, agama, atau warna kulit. Yang ketiga, yang membedakan manusia di sisi Allah adalah ketakwaannya kepada Allah, Bu. Dan Iya. yang terakhir, Islam mengajarkan persatuan dan toleransi antar sesama. Itu, Bu. Iya, betul sekali. Terima kasih Neng Nadiro sudah membacakan kesimpulan hari ini. Ya, Bu. Jadi untuk kita semua, ketika kita akan membaca Al-Quran, itu kita harus paham ya. Paham apanya Bu? Paham ilmu tajwidnya, Tajwidnya. cara makhrajil hurufnya yang tepat. Makhrajil huruf itu apa sih? Ada yang tahu makhrajil huruf itu apa? Tempat keluarnya huruf, Bu. Keluarnya Ya, betul huruf Bu. sekali. Ya, makhrajil huruf itu adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah yang akan kita baca untuk Al-Quran. Ya, fasih bacaannya dan membacanya itu tidak harus tergesa-gesa, tapi harus pelan-pelan ya. Jadi semuanya harus semangat membaca Al-Qur'annya. Semua manusia itu berasal dari asal-usul yang sama, yaitu siapa? Nabi Adam Nabi dan Adam dan Hawa, Bu. Hawa. Hawa, Bu. Jadi kita itu semuanya bersaudara ya. Jangan membeda-bedakan. Ada yang warna kulitnya putih, ada yang warnanya hitam. Tidak boleh saling merendahkan ya. Kita itu semuanya bersaudara. Nah, yang ketiga yang membedakan manusia adalah apa sih, Bu? Ketakwaannya. Tingkat ketakwaan di sisi Allah yang membedakan manusia itu. Dan Islam itu mengajarkan kepada kita semua pentingnya toleransi. Jadi kita harus bisa bertoleransi ya kepada sesama manusia. Nah, akhir kata nih pantun. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, siapa yang akan membacakan kesimpulan pelajaran hari ini? Silahkan. Saya, Bu. Ya, oke, Neng Nadira, mangga.
Kesimpulannya adalah yang pertama, membaca Al-Quran itu harus Mari sesuai. kawan-kawan, kita tutup pelajaran ini dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Waqfatul majlis. Subhanakallah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima